Minasan konnichiwa, Nihongo kouna e yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Tsugi no kaiwa o kiite kudasai. Selanjutnya, mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang verba bentuk shieki ukemi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar verba bentuk shieki atau verba kausatif dan juga verba bentuk ukemi atau verba bentuk pasif. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar gabungan dari keduanya, yaitu bentuk shieki ukemi atau pasif kausatif. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat dan perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum kita mempelajari penggunaan dan fungsi-fungsi dari shieki ukemi ini, kita akan belajar tentang perubahan verba ke dalam bentuk shieki ukemi. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan verba ke dalam bentuk shieki, juga verba ke dalam bentuk ukemi. Nah, di sini merupakan penggabungan dari kedua bentuk ini, yaitu contohnya kita lihat perubahan verba untuk verba golongan 1. Kita tahu verba golongan 1 itu adalah verba yang berakhiran u, tsu, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Ya, seperti di sini contohnya yang pertama adalah kau, ya. Jadi yang berakhiran u ke dalam bentuk shieki, u-nya diubah menjadi wa, ya. Menjadi kawa ditambah seru, menjadi kawaseru. Nah, sedangkan bentuk ukemi kita tahu perubahannya menjadi bentuk rareru. Sehingga di sini kawaseru yang diubahnya itu bentuk ru yang terakhir saja. Kawase rareru. Nah, kawase rareru ini selain bentuk ini bisa juga dalam bentuk yang lebih dipersingkat menjadi kawasareru. Jadi dua-duanya kita bisa gunakan, baik kawase rareru maupun kawasareru. Verba yang kedua adalah matsu. Matsu menjadi tsu-nya berubah menjadi dereta. Jadi mata seru. Mata seru, ru-nya diubah menjadi rareru menjadi mata se rareru. Dan ini bisa menggunakan juga bentuk yang lebih singkat, yaitu mata sareru. Ya. Selanjutnya hashiru. Hashiru menjadi hashiraseru, ru-nya berubah ke dalam bentuk ukemi menjadi hashiraserareru. Dan selain ini bisa juga kita menggunakan bentuk yang lebih singkat yaitu hashirasareru. Verba berikutnya adalah asobu. Asobu, asobaseru, asobaserareru. Dan kita juga bisa menggunakan bentuk yang lebih singkat yaitu asobasareru. Verba selanjutnya adalah yomu. Yomu, yomaseru. Shieki ukemi-nya yomase rareru. Dan shieki ukemi yang lebih singkatnya lagi adalah yomasareru. Selanjutnya kaku. Kaku menjadi kakaseru, kakaserareru, dan bentuk yang lebih singkatnya adalah kakasareru. Oyogu, oyogaseru, oyogaserareru, disingkat menjadi oyogasareru. Hanasu menjadi hanasaseru, shieki ukemi-nya menjadi hanasaserareru. Dan ini tidak memiliki bentuk yang lebih singkat lagi. Jadi cukup dengan hanasaserareru. Selanjutnya verba golongan 2 yaitu yang berakhiran iru dan berakhiran eru. Contohnya miru menjadi misaseru, ya. Yang masih belum paham tentang perubahan shieki, silakan perhatikan kembali video yang membahas tentang verba shieki ini. Kemudian shieki ukemi-nya menjadi misaserareru.
Dan ini pun sama, tidak memiliki bentuk yang lebih singkat lagi daripada ini. Selanjutnya neru atau tidur, nesaseru menjadi nesaserareru. Berikutnya adalah verba golongan 3, yaitu suru dan kuru. Untuk suru, bentuk sieki-nya menjadi saseru, dan sieki ukeminya menjadi saserareru. Dan yang terakhir adalah kuru menjadi kosaseru, dan sieki ukeminya menjadi kosaserareru. Nah, demikian tadi kita sudah melihat perubahan-perubahan verba dari verba bentuk kamus ke dalam bentuk sieki, kemudian diubah lagi menjadi verba bentuk sieki ukemi. Seperti istilahnya di sini sieki ukemi berasal dari verba kausatif yang kemudian diubah lagi menjadi bentuk pasif, sehingga seperti tadi saya jelaskan mengalami 2 kali perubahan. Nah, maka verba ini yang sudah mengalami perubahan ini disebut dengan istilah sieki ukemi. Pola ini digunakan untuk menunjukkan perasaan yang tidak menyenangkan atau adversatif karena subjek atau penutur diperintahkan oleh seseorang yang mungkin tidak bisa menolaknya. Nah, pembentukannya tadi diawali dari bentuk kausatif dulu, kemudian setelah itu dibuat menjadi bentuk pasif atau ukemi, seperti dalam tabel yang tadi kita sudah bahas. Nah, dalam pembentukan sieki ukemi ini ada bentuk yang lebih disederhanakan atau disebut tanshokukai. Tetapi tidak semua verba bisa diubah ke dalam atau tidak semua verba memiliki bentuk yang disederhanakan atau tanshokukai. Contoh kalimat pertama. Watashi tachi wa taiiku no sensei ni 5 kilo mo hashirasaremashita. Kami disuruh berlari 5 km oleh guru olahraga. Nah, di sini watashi tachi wa taiiku no sensei ni oleh guru olahraga 5 kilo mo hashirasaremashita. 5 kilo mo di sini menunjukkan jumlah yang banyak ya. Dalam video sebelumnya sudah dibahas juga, silahkan perhatikan kembali tentang fungsinya. Jadi dia menganggap 5 kilo ini adalah bentuk atau jumlah yang sangat besar sehingga perlu menambahkan mo di sini. 5 kilo mo hasiru, dari hasiru menjadi hashirasaremashita. Jadi saya disuruh berlari, artinya di ini bahwa saya atau kami ini berlarinya ini adalah satu hal yang terpaksa ya. Jadi karena disuruh, bukan karena keinginan. Contoh kalimat kedua, yasai ga kirai nano ni haha ni takusan tabe saseraremashita. Nah, ini saya tidak suka sayur, katanya tidak suka yasai, tapi disuruh makan sayur oleh ibu ya. Di sini ada rasa keterpaksaan ya. Haha ni taksang tabe saseraremashita, disuruh makan banyak ya. Maksudnya makan sayur di sini. Disuruh makan banyak oleh ibu. Taberu, dari taberu ibu menyuruh, tabe saseru. Tapi karena ini dibalikan, saya disuruh oleh ibu, oleh karena itu menjadi tabe saseraremashita. Contoh kalimat ketiga, Byoin de 1 jikan mata saremashita. Byoin de, di rumah sakit, 1 jikan mata saremashita. Di sini siapa subjeknya? Pada saat subjeknya tidak disebutkan, itu artinya menunjukkan saya. Jadi saya dibuat menunggu atau disuruh menunggu 1 jam di rumah sakit ya. Ini tidak selalu harus disuruh ya, tapi dibuat menunggu gitu. Mungkin karena rumah sakitnya penuh atau dokternya belum datang. Jadi saya dibuat menunggu 1 jam di rumah sakit. Jadi di sini ada unsur ketidaksenangan, jadi tidak suka gitu ya. Bukan atas dasar suka. Kalau suka beda lagi pola yang digunakannya. Nah, selanjutnya ini masih
verba bentuk shieki ukemi juga, tetapi agak sedikit berbeda dengan shieki ukemi yang tadi kita sudah bahas. Dalam pola ini, verba yang digunakan sebagai predikatnya berupa verba keadaan, ya. Jadi verba yang menyatakan keadaan yang mencakup verba yang berhubungan dengan perasaan atau emosi, seperti warau atau tertawa, naku atau menangis, simpai suru atau khawatir, dan verba yang berhubungan dengan pikiran seperti kangaeru, omou, dan sebagainya. Jadi verba yang sudah diubah ke dalam bentuk shieki ukemi ini memiliki makna dibuat menjadi titik-titik. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. 娘がなかなか帰ってこないので心配させられた. Nah, di sini musume ga naka-naka kaete konai. Karena anak saya nggak pulang-pulang, ya. Simpai saserareta, saya, di sini tidak disebutkan ya di dalam bahasa Jepangnya, tapi ini artinya saya dibuat khawatir, ya. Simpai saseru, kalau yang simpai saserunya musume, karena ini yang jadi subjeknya saya dibuat khawatir. Simpai saserareta. Contoh kalimat berikutnya, kare no jodan ni warawasaremashita. Jadi saya dibuat tertawa oleh banyolan atau leluconnya. Ya, jadi kalau kemarin kita ada contoh kalimat sensei wa atau anu kata wa minna o warawaseta. Orang itu membuat semuanya tertawa. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi saya atau kami dibuat tertawa oleh siapa? Oleh jodangnya dia, oleh leluconnya dia, banyolannya dia. Seperti itu. Contoh kalimat selanjutnya, Chikyu ondanka no news o kiite, jibun no seikatsu ni tsuite kangae saserareta. Jadi, Chikyu ondanka itu adalah pemanasan global. Chikyu ondanka no news o kiite, mendengar berita tentang pemanasan global. Di sini watashinya tidak disebutkan, tapi apabila tidak disebutkan itu menunjukkan saya. Jadi saya kangae saserareta, dibuat berpikir, saya dibikin mikir gitu ya kalau bahasa casualnya. Saya dibuat berpikir tentang apa? Tentang jibun no seikatsu, tentang kehidupan saya sendiri. Ya, jadi seperti apa kehidupan saya? Apakah memperhatikan lingkungan atau tidak? Mungkin gitu ya kira-kira. Nah, pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba, adjektiva, nomina, ditambah nara. Ya. Jadi bisa salah satu di antara tiga tadi ya, verba atau adjektiva atau nomina, ditambah nara. Nah, pola kalimat ini merupakan bagian dari kalimat pengandaian atau disebut dalam bahasa Jepang itu disebutnya jokenbung. Nah, pola kalimat ini berarti jika atau kalau dan digunakan pada saat memberikan saran atau pendapat ataupun opini kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, permintaan si pembicara berdasarkan kepada keadaan dan kondisi atau apa yang dikatakan oleh lawan bicara atau lawan tutur. Contoh kalimatnya, hikkoshi suru nara ano kaisha ga yasui desu yo. Jadi di sini kalimatnya hikkoshi suru nara, kalau mau pindahan, ya kalau mau pindah, ano kaisha ga yasui. Jadi perusahaan itu murah loh katanya. Jadi perusahaan perpindahan maksudnya, perusahaan pindahan. Jadi untuk mengangkut barang-barang pindahan. Jadi di sini si penutur menyampaikan sebuah saran gitu, kalau mau pindah ya pakai perusahaan itu supaya murah gitu maksudnya. Contoh kalimat selanjutnya, okane ga tarinai nara kashite agimashou ka. Jadi okane ga tarinai. Okane ga tarinai artinya kalau uangnya tidak cukup ya. Kalau uangnya tidak cukup, kashite agimashou ka, saya kasih pinjam ya gitu. Jadi dia menawarkan kalau
kalau uangnya tidak cukup. Jadi di sini menggunakan nara karena dia mempunyai saran setelah kalimat ini. Contoh kalimat selanjutnya, atama ga itai nara heya de yasundara dou desu ka? Atama ga itai, kepala sakit atau sakit kepala, memakai nara di belakang. Kalau sakit kepala, heya de yasundara dou desu ka? Jadi merupakan sebuah tawaran, ya, saran. Jadi saran, bagaimana kalau istirahat di kamar, atau kalau dalam bahasa casualnya, kalau sakit kepala istirahat saja di kamar. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di sini menggunakan nara karena setelah kalimat itu ada saran yang ia berikan kepada lawan tutur. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba atau adjektiva atau nomina ditambah daro. Nah, kata daro ini adalah bentuk biasa atau ya bentuk biasa dari desho. Jadi sama saja kalau dari segi arti dan penggunaannya daro atau desho itu sama saja. Yang biasanya digunakan daro ini oleh laki-laki atau di dalam bahasa tulisan. Nah, ini digunakan untuk menyatakan dugaan, ya. Jadi daro ini digunakan untuk menyatakan dugaan. Nah, bentuk biasa atau bentuk yang bukan halus, ya, bentuknya. Kalau bentuk halus kan termasuknya desho, ya, disebutnya desho. Nah, jika intonasinya diucapkan mendatar, tetapi jika intonasinya diucapkan dengan nada naik, ya, atau bertanya, maka ini bermakna meminta konfirmasi kepada lawan tutur, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira titik-titik bukan, gitu ya. Jadi ini meminta konfirmasi atau meminta persetujuan dari lawan tutur. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya, ashita mo kitto ame ga furu daro. Ya, ashita mo kitto di sini menyebutkan sebuah kepastian, ya. Ashita atau besok Kito pasti turun hujan, tetapi meskipun dia merasa yakin bahwa besok akan turun hujan, karena hujan ini belum terjadi, maka di belakangnya atau di akhirnya tetap memakai daro, ya. Jadi meskipun dia menyatakan sebuah keyakinan, memakai kata kito. Kalimat selanjutnya, kimi mo iku daro? Mochirong. Jadi ini percakapan antara dua orang, Esang dengan Bisang. Esang menanyakan, Kimi mo iku daro? Kamu juga pergi kan? Jadi daro di sini berfungsi untuk meyakinkan gitu, menanyakan atau mengkonfirmasi ulang kepada lawan tuturnya, kamu juga pergi kan? Gitu. Dan si lawan tuturnya menjawab, mochirong, tentu saja. Contoh kalimat selanjutnya, kare no hanashi wa hontou darou ka? Nah, di sini kare no hanashi, apakah cerita dia itu benar nggak ya, gitu ya. Jadi hontou darou ka, dia bertanya-tanya di sini. Jadi fungsi darou di sini bertanya-tanya tentang sesuatu. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba dalam bentuk ta atau nomina plus no ditambah mama, ya. Jadi tak mama atau nomina no mama. Pola kalimat ini memiliki makna dalam keadaan. Jadi melakukan sesuatu dalam keadaan titik-titik. Contoh-contoh kalimatnya seperti berikut ini. Yang pertama, kontakto lensu o tsuketa mama nenai hou ga ii desu. Jadi di sini nenai hou ga ii desu, sebaiknya tidak tidur. Tidak tidur kontakto lensu o tsuketa mama, dalam keadaan memakai kontak lens atau lensa kontak. Jadi tidur dalam keadaan memakai kontak lens itu kontakto lensu o tsuketa mama, gitu ya. Neru kalau tidur. Karena ini belakangnya nenai hou ga ii desu, artinya sebaiknya tidak tidur, gitu, dalam keadaan memakai kontak lens. Contoh kalimat berikutnya, hotel de wa pajama no mama
rouka ni dete wa ikemasen. Jadi, pajama no mama. Di situ artinya pajama kita mama dalam keadaan memakai piyama. Jadi di hotel, dalam keadaan memakai piyama, rouka ni dete wa ikemasen. Rouka itu ke lorong, artinya keluar dari kamar maksudnya. Jadi di hotel tidak boleh keluar kamar dalam keadaan memakai piyama. Contoh kalimat selanjutnya, Senshu oame de ki ga taoreta mama nanode kono michi wa tourenai. Jadi senshu oame de ki ga taoreta mama nanode, karena hujan besar minggu lalu, oame, ki ga taoreta mama, pohon dalam keadaan tumbang, ya. Jadi dalam keadaan tumbang artinya masih belum diangkat, masih belum dibersihkan. Kono michi wa torenai, sehingga jalan ini tidak bisa dilewati. Contoh kalimat selanjutnya, hisashiburi ni inaka e kaetta ga machi wa mukashi no mama datta. Hisashiburi ni itu sudah lama, inaka e kaita. Jadi sudah lama pulang. Di sini lama tidak pulang ke kampung halaman, ya. Machi wa mukashi no mama datta. Machi itu kondisi kotanya itu masih seperti dulu, mukashi no mama. Jadi tidak ada perubahan. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba dalam bentuk ru atau verba dalam bentuk nai ditambah koto ni naru. Ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan hasil atau sesuatu yang telah diputuskan oleh orang lain, atau itu bisa orang lainnya itu bisa berbentuk lembaga, perusahaan, atau bos, atau oleh institusi. Pokoknya hasil tersebut bukan karena keputusan yang dibuat oleh diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, kondo Jakarta ni tenkin suru koto ni narimashita. Kondo, ya, nanti, ya, Jakarta ni tenkin suru koto ni narimashita. Saya akan pindah tugas ke Jakarta, ya. Saya akan pindah ini bukan karena keinginan saya atau saya yang memutuskan, tetapi diputuskan mungkin oleh kantor atau oleh bosnya. Contoh kalimat selanjutnya, Kyou Nihon kara nimotsu ga todoku koto ni natte imasu. Jadi, Kyou hari ini, Nihon kara, ya, jadi dari Jepang, nimotsu ga todoku akan tiba, akan sampai barang, ya. Jadi barang kiriman dari Jepang itu akan tiba hari ini. Yang menentukan kan bukan saya, itu karena sudah ditentukan oleh perusahaan, oleh schedule perusahaan, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan pola kalimat tadi yang merupakan satu keadaan yang diputuskan oleh orang lain atau diputuskan oleh perusahaan, lembaga, dan sebagainya, dalam pola kalimat berikut ini masih dalam bentuk verba ru atau bisa juga dalam bentuk nai, tetapi di akhirnya bukan koto ni naru tapi koto ni suru. Nah, apa perbedaan antara koto ni naru dan koto ni suru? Kalau koto ni naru itu tadi keputusannya itu biasanya dibuat oleh orang lain, ya. Jadi bisa dibuat oleh perusahaan, bisa dibuat oleh orang tua atau siapapun, yang jelas bukan dibuat oleh diri kita sendiri. Sehingga di sini yang membedakannya adalah koto ni naru dan koto ni suru, ya. Jadi kalau koto ni suru itu keputusannya dibuat oleh keputusan diri saya sendiri. Contoh-contoh kalimatnya seperti berikut ini. Yang pertama, kore kara mainichi kanji o 10 ko oboeru koto ni shimasu. Jadi di sini kore kara mulai sekarang, di sini walaupun tidak disebutkan watashi, itu artinya saya. Mulai sekarang saya akan oboeru, menghafal kanji setiap harinya 10 huruf. Jadi itu keputusan dibuat oleh saya sendiri, bukan karena keinginan guru, bukan keinginan perintah siapapun. Nah, contoh kalimat berikutnya, watashi wa kaisha o yameru koto ni shimashita. Ya.
yameru itu berhenti. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan. Jadi di sini yameru koto ni suru itu artinya keputusan yang dibuat untuk berhenti dari perusahaan ini adalah keputusan dibuat oleh diri saya sendiri. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba bentuk T ditambah kuru. Ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan makna bahwa seseorang datang ke suatu tempat setelah melakukan suatu perbuatan. Dalam bahasa Jepang, banyak sekali menggunakan ungkapan yang menunjukkan ekspresi diri, ya, kemudian atau ekspresi dari sudut pandang si pembicara. Ya. Jadi di sini melakukan sesuatu lalu datang ke sini gitu ya, atau melakukan sesuatu dulu, nanti setelah itu baru kembali lagi ke sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Kita perhatikan contoh kalimat pertama. Yang pertama, chotto tabako katte kimasu. Ya. Tabako katte kimasu. Contoh sebentar saya akan membeli rokok ya dan balik lagi ke sini artinya di situ ya. Tabako katekimas. Saya akan mungkin dalam bahasa Indonesia kita biasa memakai kata titik-titik dulu ya. Akan membeli rokok dulu gitu maksudnya. Artinya dia akan setelah membeli rokok akan balik lagi ke sini. Contoh kalimat selanjutnya, bus ni notte kimashita ya. Bus ni notte kimashita, saya datang ke sini naik bis ya. Jadi bus ni notte kimashita, lalu dia datang ke sini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang verba tekuru. Nah, selanjutnya ada verba tekuru atau verba teiku. Nah, yang memiliki makna yang sedikit agak berbeda ya. Mana dari tekuru dan teiku di sini menunjukkan arah perpindahan baik secara ruang maupun secara waktu. Jika verba sebelumnya menyatakan perpindahan, maka makna yang disampaikannya secara ruang. Tetapi jika verbanya menyatakan perbuatan, maka maknanya secara waktu. Artinya perbuatan tersebut mendekati atau menjadi menjadi pada si pembicara atau saat berbicara. Di sini tekuru menunjukkan ketika sesuatu mendekati posisi pembicara, sedangkan teiku menunjukkan ketika sesuatu menjauh ya dari posisi si pembicara. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, inaka no haha ga kudamono o takusan okutte kimashita. Jadi inaka no haha, ibu saya atau ibu di kampung, mengirimi saya banyak buah-buahan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kentara ya perbedaannya. Di sini okutte kimashita itu artinya sesuatu mendekati kepada saya, kepada si penutur di sini. Contoh kalimat berikutnya, Totsuzen kuruma ga dete kite bikkuri shita. Totsuzen itu tiba-tiba, kuruma ga dete tiba-tiba mobil muncul ya. Dete kite artinya mobil muncul ke arah saya dan bikkuri shita dan saya merasa kaget. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba atau adjektiva atau nomina ditambah no ditambah yo ya. Jadi sebelumnya kita masih ingat dalam level dasar kita sudah pernah belajar tentang pola nani-nani yoda ya yang memiliki makna dugaan atau perkiraan. Nah, di sini yoda di sini digunakan untuk menyatakan perbandingan atau perumpamaan atau majas. Pola ini digunakan pada saat mengumpamakan sesuatu seperti keadaan
suatu aktivitas perbuatan ya, bentuk, karakter atau keadaan sesuatu hal. Dalam ragam bahasa lisan digunakan nani-nani mitaida. Jadi nani-nani yoda itu sama dengan nani-nani mitaida, hanya bedanya kalau mitaida itu atau mitaides itu bentuknya adalah bentuk percakapan atau bentuk lisan ya. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, Meri-san wa Sandra Dewi no you ni kirei na hito da. Jadi Meri-san wa Meri kirei na hito ya, orang yang cantik seperti Sandra Dewi. Jadi mengumpamakan di sini Sandra Dewi no you ni ya, no yo itu seperti, dan di sini karena di belakangnya ada kirei sehingga di sini harus kata bantunya itu ni. Dewi Sandra no you ni kirei na hito desu. Contoh kalimat berikutnya, kanojo no kokoro wa kori no you ni tsumetai. Kanojo no kokoro ya, hati dia itu, dia perempuan, hati dia kori no you ni tsumetai, dingin ya, tsumetai itu dingin, kori no you ni seperti es. Contoh kalimat berikutnya, sugoi ame desu ne. Shower wo abite iru mitai desu. Sugoi ame desu ne. Wah, hujannya luar biasa lebatnya maksudnya. Shower wo abite iru mitai desu. Seperti sedang mandi shower. Nah, di sini menggunakan mitai karena konteksnya ini mungkin konteks yang sedang santai atau casual dengan orang yang sebaya atau berteman. Contoh kalimat berikutnya, kanojo wa kare to wakarete kara marude kanjo ga nakunatta mitai desu. Nah, di sini kanojo wa kare to wakarete kara, dia perempuan setelah atau sejak putus dengan pacarnya, kanjo ga nakunatta mitai. Di sini merupakan bahasa percakapan, nakunatta mitai, seolah-olah seperti kehilangan, ya, kehilangan apa? Kanjo itu perasaan atau ekspresi atau ya semacam itulah. Jadi udah kayak kehilangan perasaan, kehilangan semangat lagi, seperti itu kira-kira. Teman-teman semuanya, demikian tadi penjelasan tentang pola kalimat kausatif pasif atau shieki ukemi, juga penggunaannya, serta sudah dibahas tentang penggunaan nani-nani yoda, nani-nani mitaida, dan sebagainya. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. 皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。皆さん、今回の勉強はここまでです。次回のビデオを楽しみにしてくださいね。ではまた会いましょう。